Indonesia sejak dahulu kala dikenal sebagai negeri yang subur, makmur, dan kaya raya. Letaknya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan dunia membuat wilayah ini menjadi incaran bangsa-bangsa asing sejak berabad-abad lalu. Dari Sabang hingga Merauke, tanah Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, baik yang terlihat di permukaan maupun yang tersimpan di dalam perut bumi. Kekayaan Indonesia sudah tercatat sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Catatan sejarah dari pedagang Tiongkok, Arab, hingga Eropa menyebut bahwa kepulauan ini menghasilkan rempah-rempah terbaik di dunia. Rempah seperti cengkeh, pala, dan lada bahkan menjadi komoditas utama yang menjadikan bangsa Eropa datang dan menjajah selama ratusan tahun. Selain rempah, tanah Indonesia juga terkenal sangat subur. Dengan curah hujan yang merata dan iklim tropis, hampir semua jenis tanaman bisa tumbuh di negeri ini. Dari padi, jagung, kopi, kakao, hingga kelapa sawit yang kini menjadi salah satu ekspor utama. Tak heran jika Indonesia dijuluki sebagai tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sejarah mencatat, kekayaan Indonesia pernah membuat iri bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Kolonialisme Belanda melalui VOC pada abad ke-17 tidak lepas dari keinginan menguasai rempah-rempah yang saat itu bernilai setara emas di pasar internasional. Setelah merdeka pada tahun 1945, bangsa Indonesia mewarisi negeri yang luar biasa kaya. Kekayaan itu meliputi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, tembaga, nikel, hingga kekayaan laut yang melimpah. Namun, pengelolaan kekayaan itu seringkali tidak maksimal karena campur tangan asing maupun kebijakan dalam negeri yang kurang tepat. Kekayaan mineral Indonesia bisa dilihat dari tambang emas dan tembaga raksasa seperti Freeport di Papua. Cadangan emas di sana termasuk yang terbesar di dunia. Begitu pula nikel yang kini menjadi komoditas penting untuk industri baterai kendaraan listrik global, membuat Indonesia menjadi pemain strategis di abad ke-21. Selain tambang, Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas yang besar. Meski produksi sempat menurun, potensi laut dalam dan kawasan timur Indonesia masih menyimpan energi yang belum sepenuhnya digarap. Jika dikelola dengan bijak, sumber daya energi ini bisa menopang kemandirian bangsa. Kekayaan hutan Indonesia juga luar biasa. Hutan tropis Indonesia adalah paru-paru dunia setelah Amazon, dengan jutaan spesies flora dan fauna. Kayu, rotan, damar, dan berbagai hasil hutan non-kayu menjadi sumber ekonomi masyarakat. Namun sayangnya, eksploitasi berlebihan sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Laut Indonesia tak kalah kaya. Dengan wilayah laut yang lebih luas daripada daratannya, Indonesia menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Diperkirakan nilai ekonomi laut Indonesia bisa mencapai ribuan triliun rupiah per tahun jika dikelola dengan modern dan berkelanjutan. Potensi pariwisata juga merupakan kekayaan yang tak ternilai. Dari keindahan Bali, Raja Ampat, Borobudur, hingga Labuan Bajo, semua menjadi magnet dunia. Kekayaan budaya dengan ribuan suku bangsa, bahasa, dan tradisi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan warisan budaya terbanyak di dunia.
Jika semua kekayaan itu dikalkulasikan, banyak ahli memperkirakan bahwa setiap orang Indonesia sebenarnya bisa hidup sejahtera. Ada perhitungan sederhana bahwa apabila seluruh kekayaan alam dikelola dengan baik, setiap warga bisa mendapatkan setara puluhan juta hingga ratusan juta rupiah setiap tahun. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Indonesia mampu memberikan 20 juta rupiah per orang per bulan jika benar-benar dikelola secara optimal. Namun sejarah menunjukkan bahwa kekayaan besar juga bisa menjadi bencana jika tidak diiringi tata kelola yang baik. Fenomena kutukan sumber daya sering menghantui negara-negara kaya sumber daya, di mana korupsi, kesenjangan sosial, dan eksploitasi asing membuat rakyat tetap miskin di tengah kelimpahan. Indonesia tidak boleh jatuh dalam perangkap itu. Pengelolaan kekayaan alam harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan berpihak pada rakyat. Sejarah panjang penjajahan harus menjadi pelajaran agar kekayaan negeri tidak lagi dikuasai segelintir elit atau perusahaan asing. Kekayaan bangsa juga tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia memiliki bonus demografi yang besar. Jika penduduk diberdayakan dengan pendidikan dan teknologi, maka kekayaan alam yang ada bisa dikelola dengan jauh lebih baik. Sejarah pembangunan Indonesia di era Orde Baru menunjukkan bahwa fokus pada eksploitasi sumber daya alam tanpa diversifikasi bisa membuat negara rapuh. Ketika harga minyak jatuh, ekonomi Indonesia goyah. Itu sebabnya kekayaan harus dikelola dengan strategi jangka panjang, bukan hanya untuk keuntungan sesaat. Kini di era modern, kekayaan Indonesia harus dimanfaatkan untuk membangun kemandirian energi, pangan, dan teknologi. Misalnya, nikel tidak hanya diekspor mentah, tetapi diolah menjadi baterai kendaraan listrik. Minyak sawit diolah menjadi biodiesel untuk mengurangi impor energi. Sejarah juga mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menjaga kedaulatannya atas sumber daya. Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika amanat konstitusi ini dijalankan sepenuhnya, maka tidak mustahil setiap warga negara Indonesia bisa hidup sejahtera. Kekayaan tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar, tetapi juga oleh petani, nelayan, dan rakyat kecil di desa-desa. Bayangkan bila tambang emas, nikel, minyak, dan gas benar-benar memberi pemasukan maksimal bagi negara. Lalu pendapatan itu dikelola transparan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Anak-anak Indonesia tidak akan ada yang putus sekolah, dan masyarakat tidak akan lagi kesulitan berobat.